Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurulillah, wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Amat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk terus istiqomah di dalam belajar, berbekal untuk mengabdi kepada Allah. Malam ini kita akan menjelaskan atau menjabarkan hikmah yang kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-63. Bunyinya begini: melakukan hal-hal yang mulia adalah cara untuk memuliakan bulan Ramadan. Jika Ramadan tiba, para khatib menyeru agar kita menyambut Ramadan. Yang menyambut itu artinya memuliakan bulan Ramadan dengan istilah tarhib Ramadan atau yang lainnya, dengan penuh kegembiraan. Hal seperti itu bukan salah, akan tapi sesuatu yang sudah baik tapi perlu ditingkatkan. Jangan sampai kita menyambut bulan Ramadan hanya kegembiraan yang kita tampakkan, syiar yang kita angkat di hari-hari sebelum bulan Ramadan. Akan tetapi hakikat memuliakan bulan Ramadan dimulai dari di saat Ramadan akan tiba, yaitu kita membuat satu gebrakan, gebiar menyambut bulan Ramadan. Ya, itu adalah benar, akan tapi lebih dari itu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita di saat sudah memasuki bulan Ramadan, bagaimana kita memuliakan bulan Ramadan. Tentunya sebelumnya ada pertanyaan, untuk apa kita harus memuliakan bulan Ramadan? Jawabannya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang Allah sebut di dalamnya ada malam yang istimewa, Lailatul Qadar. Ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan, dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Maka siapapun yang bisa memuliakan bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang akan mulia dan akan menggapai semua kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan. Pengampunan ia, berlipat ganda pahala ia, turunnya rahmat ia, dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang didapat oleh seorang hamba di saat berada di bulan Ramadan.
Tapi ingat bahwa yang akan mulia di bulan Ramadan adalah hanya mereka yang bisa memuliakan bulan Ramadan. Yang tidak bisa memuliakan bulan Ramadan, maka dia tidak akan menjadi orang mulia di bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita memuliakan bulan Ramadan? Memuliakan bulan Ramadan adalah dengan berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita melakukan kebaikan. Disebutkan dalam hikmah ini, melakukan hal-hal yang mulia adalah cara untuk memuliakan bulan Ramadan. Hal-hal kebaikan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan jangan sampai ditinggalkan di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian setelah itu ditambah. Sehingga semakin banyak kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan itulah cara kita memuliakan bulan Ramadan. Bukan sekedar membuat spanduk gede marhaban ya Ramadan. Bukan itu saja. Itu untuk mengingatkan orang bahwasanya Ramadan akan tiba. Ada apa dengan Ramadan? Kan begitu. Ramadan adalah bulan yang dengan segala keistimewaan. Bulan istimewa. Siapapun yang bisa memuliakan bulan Ramadan dengan sesungguhnya, maka sungguh dia adalah orang mulia. Lalu bagaimana kita muliakan bulan Ramadan? Lah ini dalam hikmah disebutkan. Cari segala amal-amal yang tersanjung, yang disanjung oleh Allah, maka berusahalah untuk kita bisa hadirkan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan dilipat gandakan pahala. Pahala yang kita lakukan di luar Ramadan adalah pahala besar kalau sudah kita lakukan di bulan Ramadan menjadi besar dan besar dan besar. Dimulai dari kewajiban yang sangat khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian apalagi semua kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan mulia. Dan kalau kita ingin mulia, maka ayo kita gunakan bulan ini untuk segala kemuliaan. Bersedekah iya, silaturahmi iya, zikir iya, menjalin hubungan baik dengan sesama iya, bermacam-macam kebaikan. Maka yang perlu kita hadirkan kepada kita adalah bagaimana kita menyadari kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Apa kira-kira kebaikan yang bisa aku lakukan? Maka hendaknya kita lakukan. Kita data kebaikan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya 10, hendaknya 10 kebaikan kita lakukan. Kalau kita tidak mampu kecuali 5, ya 5 itu. Kalau tidak hanya 2, ya 2 saja, diulang-ulang kebaikan tersebut. Yang jelas, kita harus bisa menjadikan bulan Ramadan bulan spesial, bulan istimewa. Jika di luar Ramadan kita jarang berbuat baik, maka setelah masuk bulan Ramadan aku harus berbuat baik. Nah, siapapun yang bisa memuliakan bulan Ramadan dengan sungguh, maka dia akan mulia. Dan kemuliaannya bukan tampak di saat bulan Ramadan saja, justru kemuliaan akan tampak di saat keluar dari bulan Ramadan. Yang tulus menyambut Ramadan, yang tulus memuliakan Ramadan dengan bermacam-macam ibadah, maka ketahuilah keluar dari Ramadan dia dimuliakan oleh Allah. Sehingga di luar Ramadan dia begitu mudah melakukan kebaikan karena dia sudah belajar melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Di luar Ramadan begitu mudahnya menahan amarah karena dia sudah belajar sabar di saat berada di bulan Ramadan. Kalau di saat di hadapannya sesuatu yang haram, baginya mudah karena di bulan Ramadan sudah biasa meninggalkan sesuatu yang dia senangi. Maka bulan Ramadan adalah semacam madrasah, semacam tempat sekolah, atau untuk menuai benih yang nanti tumbuh dan akan kita petik buahnya di bulan Ramadan. Sehingga disebutkan bahwasanya ada namanya Lailatul Qadar,
Tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah di saat dikeluar dari Ramadan ada perubahan dalam dirinya. Dia akan berubah menjadi lebih baik dari di saat sebelum memasuki bulan Ramadan. Itu tanda Lailatul Qadar ada pada dirinya atau dia mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana ada orang mengaku mendapatkan Lailatul Qadar akan tapi perilakunya semakin buruk? Tidak begitu. Dan Lailatul Qadar adalah urusan sangat pribadi antara seorang hamba kepada Allah, tidak bisa diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Karena kalau banyak bercerita bisa saja bohong, akan tapi Lailatul Qadar adalah karunia agung dari Allah dan sangat pribadi diberikan Allah kepada seorang hamba. Akan tapi kita hanya bisa melihat saja tanda-tanda seorang hamba itu mendapatkan Lailatul Qadar adalah tanda di saat berada di bulan Ramadan dia ternyata menjadi orang yang bersemangat menghidupkan bulan Ramadan dengan amal baik, yaitu tadi memuliakan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang bermacam-macam. Kemudian setelah itu karena dia sudah benar di saat menyambut Ramadan, memuliakan Ramadan dengan segala bentuk kebaikan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, maka Allah jadikan kebaikan baginya sangat mudah. Lulus ujian dia. Ilmu yang dipelajari di saat bulan Ramadan diterapkan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Sehingga baginya berbuat baik di bulan Ramadan dan di luar Ramadan jadi sama. Dan pahalamu pun juga menjadi sama karena kebaikan yang dilakukan di luar Ramadan itu buah daripada kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, jauh-jauh dari bulan Ramadan, kita sekarang di bulan apa yuk? Masih jauh, akan tapi ketahuilah. Karena bulan Ramadan bulan sangat agung, hendaknya kita sudah mulai saat ini merencanakan jangka panjang nanti di bulan Ramadan. Jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba. Kita hendaknya sudah bisa menyiapkan sehingga waktu kita lebih banyak untuk memuliakan Ramadan, tidak banyak tersita dengan sesuatu yang tidak berguna. Kemudian jika sudah mulai dari jauh-jauh hari menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk orang berbuat baik. Masjid tolong ditengok, dilihat, musola diperhatikan bagaimana di bulan Ramadan. Kemudian kegiatan-kegiatan positif di bulan Ramadan apa kira-kira? Pengajian-pengajiannya bagaimana? Berkumpulnya orang di bulan Ramadan nanti kapan? Buka bersama kapan? Rencanakan program-program kebaikan yang banyak. Maka sebanyak apa yang kita pikirkan dan kita renungkan, kita mendapatkan pahala seperti itu. Begitu mudahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin mulia, ya muliakan Ramadan. Memuliakan Ramadan adalah mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Mengisi dengan bermacam-macam kebaikan di bulan Ramadan. Orang yang bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan ini lagi-lagi juga pilihan dari Allah. Kadang orang di bulan Ramadan bisa menghatamkan Quran berkali-kali, ada yang tidak bisa menghatamkan Quran. Ada orang di bulan Ramadan dengan kesibukannya masih bisa membaca Al-Quran, ada orang masuk bulan Ramadan tidak bisa melakukan itu semuanya. Mari kita tengok diri kita seperti itu, ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Dengki yang bersemayam, dengki yang berada di hati seorang hamba itu akan menghabis. Benci pun juga demikian. Maka dari itu lihat, benci pun di saat Allah menyeru hambanya dan akan memberikan pengampunan kepada hamba tersebut, dikecualikan kecuali orang yang punya kebencian, punya permusuhan. Sama. Nah, di bulan Ramadan hendaknya kita sudah harus meninggalkan kejahatan-kejahatan seperti itu. Kita rubah dengan kebaikan-kebaikan. Dimulai dari luar kita, dalam keluarga kita. Baik dengan sesama. Yang biasa dengan handphonenya, ayo kita jaga handphone kita agar kita tidak mengetik sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dan pastikan Al-Quran sudah rutin kita baca. Berkali-kali menghatamkan kalau bisa. Kalau tidak, paling tidak jangan sampai sepanjang bulan Ramadan kita tidak membaca Al-Quran sampai tuntas. Jangan lupa sedekahnya, menyantuni fakir miskin dan seterusnya. Intinya mari siapapun anda, jika anda orang yang diberi Allah rezeki yang melimpah, maka seperti halnya, maka anda ahli iman, mari kita bawa umat kepada Allah. Di bulan Ramadan, sebelum Ramadan kita persiapkan. Jauh-jauh hari.
Dalam kebaikan kita itu jarang mempersiapkan dengan benar. Musuh-musuh Islam ingin menghancurkan itu, ada mempersiapkan jauh-jauh hari. Dengan persiapan yang matang. Untuk menghancurkan, lalu bagaimana kita ingin membangun kemuliaan? Kalau tidak punya persiapan dari waktu yang jauh-jauh. Sehingga di saat datang waktunya nanti, kita sudah siap untuk melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita rencanakan. Baik, kami ulang. Melakukan hal-hal yang mulia adalah cara untuk memuliakan bulan Ramadan. Indah bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan muqaddimah, perkumpulan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.